Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif menghasilkan potensi laut dan perikanan yang sangat melimpah. Namun masih saja terjadi ketimpangan secara ekonomi yang diduga disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, SDM, terbatasnya akses terhadap sumber modal, teknologi, informasi, dan pasar, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya pesisir. Budidaya lobster untuk masyarakat. Ini bentuknya tabung di karamba. Silakan melihat. Mengacu pada prinsip-prinsip partisipatif, karakteristik lokal, keterbukaan dan keberlanjutan, maka para investor menggandeng para pembudidaya, nelayan, aktivis dan berbagai pihak untuk berkomitmen untuk fokus pada optimalisasi kegiatan pesisir dan pantai, terutama soal potensi pembudidayaan lobster yang kini menjadi peluang ekonomi yang sangat menggiurkan bagi masyarakat pesisir. Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang dikenal dengan pantai yang eksotis dan destinasi wisata alam yang indah, juga dikenal dengan potensi kelautan dan perikanannya yang melimpah. Kabupaten Malang, terutama di wilayah Sendang Biru, tepatnya di Desa Tambakrejo, Sumber Manjing Wetan. Guys, kita mau naik kapal atau perahu motor menuju ke Karamba. Ikuti terus ya. Bersama masyarakat pesisir, para nelayan, para pelaku usaha, kelompok budidaya, aktivis pendamping. Dan berbagai sektor lainnya, para investor pun sepakat untuk melakukan pengembangan potensi ekonomi dan pemberdayaan wilayah pesisir demi mengendalikan penangkapan lobster ilegal melalui edukasi pembudidayaan lobster yang baik, didukung dengan fasilitas yang memadai, serta pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan. Henry, pimpinan PT Hasil Alam Merah Putih, adalah salah satu pihak yang mempunyai perhatian besar terhadap potensi lobster yang ada di Sendang Biru.
100 gram. Henry berharap program pembudidayaan lobster yang sudah dimulai oleh masyarakat ini mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Bro, apa bro? Aku kram nang iki. Nang pantai. Karena mbake wong-wong iku lho. Saged bro. Nek laut dong. Ombake gede 7 meter. Wis ora kabeh. Bro, saged. Terus aturane iku saken menyengsarakan untuk pembudidaya. Ya apa bro? Ya apa solusinya iki apa bro? Ayo balik bareng bro. Ayo, guys ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Insan Riau Amanah Pekanbaru Riau. Selamat datang di Malang. Bisa dijelaskan nggak program itu seperti apa dan maksud dari program itu bagaimana? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi awalnya itu kita ada program bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini adalah pengelolaan kawasan pesisir, termasuk khususnya itu untuk pengembangan untuk masyarakat ini punya hak pengelolaan kawasan. Nah, namun di sini kami melihat yayasan adalah pola kerjasama itu harus terintegrasi ke semua kementerian. Nah, ini kemarin lagi rame-ramenya lobster. Nah, ternyata setelah kami juga diskusi dengan teman-teman di Jawa Timur, khususnya Malang, ternyata kita bisa bekerja sama. Teman-teman di sini bisa sudah jalan tentang untuk penangkaran baby lobster. Nah, ini jadi solusi sebenarnya pada saat di satu sisi program kementerian itu mereka ternyata bisa saling bersinergi. Saling bersinergi ini harus bisa bareng kalau itu memang dasarnya itu dari masyarakat sendiri. Nah, setelah hak pengelolaan kawasan kita pegang, berarti harus diisi. Nah, diisi ini memang kewenangan dan itu adalah tanggung jawab di kementerian yang lain. Nah, khususnya di lobster ini berarti di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, inilah kami jalan. Nah, kami datang ke sini, kami sowan dan kami silaturahmi, apa kira-kira yang bisa kami jalankan. Ternyata teman-teman di Jawa Timur, khususnya Malang,
cukup terbuka. Salah satunya ini adalah aspek teknis yang ternyata untuk di penangkaran kita di Riau itu ternyata belum siap dan belum mampu. Teman-teman di sini ternyata sudah sangat siap dan selama ini udah berjalan cukup baik. Nah, untuk pembesarannya, teknisnya lagi, kalau misalnya untuk teman-teman di sini mungkin ada agak kesulitan yang kami tangkap karena itu pengaruh di misalnya ombak, kemudian mungkin hal teknis lainnya. Dan ternyata di Riau ini itu bisa untuk untuk pembesaran. Inilah kami datang, kami jalanin. Sebenarnya ini bukan kami sendiri, tapi memang ini niat bersama dengan teman-teman, adanya program pemerintah, kita bisa mendukung satu sama lain. Nah, mudah-mudahan ini berjalan lancar karena secara teknis, kemudian secara kebutuhan bersama kita saling dapat bersinergi dan bisa saling bekerja sama. Ya. Di sini hadir juga Ko Henry Susanto, seorang teknisi pengelolaan pembudidayaan lobster Malang Raya. Ya, Ko Henry, bagaimana harapan Ko Henry di masa COVID yang serba sulit ini? Pemulihan ekonominya seperti apa? Dikorelasikan dengan pembudidayaan dan juga penangkaran lobster ini. Silakan. Harapan yang kami ingin jalankan ya dengan adanya Permen 17 ini dari pihak pemerintah setempat, kalau bisa kita dipermudah dalam pengurusan kita, jadi biar program yang kita jalankan ini bisa segera terlaksana. Karena saya lihat peluang untuk budidaya dan pembesaran lobster ini peluangnya masih sangat bagus. Kenapa di Vietnam aja mereka bisa, sedangkan di sini kita mempunyai sumber dari bibit dan segala macamnya kok nggak bisa dijalankan. Makanya di sini saya lihat ada peluang yang sangat bagus dan besar. Dan harapan saya dari pemerintah pusat sampai daerah bisa mengasih perhatian khusus ke kita untuk segera bisa menjalankan program ini. Ya. Dari Jawa Timur sendiri khususnya Malang Raya. Nanti ada kerjasama dengan Pekanbaru ya. Kita kerjasama dengan tim dari Pekanbaru untuk pembesaran ke tingkat konsumsi. Karena di sini kan program Permen 17 kan bibit lobster sudah bisa diperjualbelikan lagi di ukuran 5 gram kan. Nah, ini suatu peluang yang sangat bagus di masa COVID ini.